Definisi dan unsur pajak. Definisi pajak. Pengertian pajak atau definisi pajak sebagaimana dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan, yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Yang kedua, unsur pajak. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau lembaga yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, benda, dan jasa tidak termasuk sebagai wajib pajak karena memiliki kemampuan untuk membayar pajak. Selanjutnya itu objek pajak. Objek pajak adalah benda atau jasa yang harus dibayarkan pajaknya. Yang ketiga, tarif pajak adalah nominal yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas benda atau jasa yang terbebani pajak. Yang kedua, fungsi pajak yang terdiri atas fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang disebut kebijakan fiskal. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi pemerataan. Pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Yang ketiga, syarat pemungutan pajak yang terdiri atas syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Selanjutnya, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Yang terakhir, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, asuransi atau perlindungan. Artinya, negara hadir atau wajib melindungi keselamatan warga negaranya, baik keselamatan jiwa maupun harta benda beserta hak-haknya. Maka dari itu,
Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Yang kedua, teori kepentingan. Pemungutan pajak harus didasarkan pada kepentingan masing-masing warga negara atau disesuaikan. Ibarat dua belah pihak yang saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu, pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak, dan biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat. Yang ketiga, teori daya pikul. Pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan daya pikul dan ukuran sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Daya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Yang keempat, teori bakti. Jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari negara, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Hal tersebut dilakukan agar sistem pemerintahan negara bisa berjalan dengan baik. Yang kelima, teori daya beli. Artinya, masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN atau pajak pertambahan nilai, dan PPNBN, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi, semakin mewah atau mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula. Selanjutnya, kedudukan hukum pajak. Yang pertama, hukum perdata, yaitu yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Yang kedua, hukum publik, di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha, dan hukum pidana. Hukum pajak formil dan material. Hukum pajak material yaitu kaidah-kaidah atau ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan pajak yang berkenaan dengan isi dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Contohnya PPh, PPN, dan PPNBM. Yang kedua, hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Selanjutnya, pengelompokan pajak. Yang pertama, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Jadi, proses pembayaran pajak harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak tidak langsung, beban pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain karena jenis ini tidak memiliki surat keterangan pajak, di mana pengenaan pajak tidak dilakukan secara berkala. Yang kedua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berkaitan dengan subjeknya, sedangkan pajak objektif berkaitan dengan objeknya. Contoh jenis pajak ini yaitu pajak penghasilan atau PPh. Pajak objektif merupakan pungutan pajak yang memperhatikan nilai dari suatu objek pajak. Contoh pajak objektif yaitu PPN. Yang ketiga, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pajak pusat sebagian besar proses pengelolaannya akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik itu di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Untuk proses administrasi perpajakannya dilaksanakan di kantor dinas pendapatan daerah atau Bapenda. Selanjutnya 8. Tata cara pemungutan pajak. Ada 3, yaitu self-assessment system adalah sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Yang kedua, withholding system adalah sistem pemungutan yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besaran pajak terutang wajib pajak. Yang ketiga, official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang dalam penentuan besaran pajak terutang fiskus maupun aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. 9. Timbul dan terhapusnya utang pajak. A. Timbulnya utang pajak ada dua, yaitu ajaran formil. Yang kedua, ajaran material. B. Terhapusnya utang pajak, yaitu pembayaran, kompensasi, daluarsa, pembebasan, dan penghapusan. Tarif pajak. Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak atas segala objek pajak yang memang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak pada umumnya berupa besaran persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan dalam pengenaan pajak. Ada 4 jenis tarif pajak. Tarif progresif, pengungutan pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia sendiri, jenis tarif pajak inilah yang diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi. Tarif degresif, kebalikan dengan pajak progresif. Persentase pajak dengan tarif degresif yang dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Dengan kata lain, persentase atas tarif pajak akan semakin rendah atau menurun ketika dasar pengenaan pajaknya semakin besar. Dalam praktik perundang-undangan Indonesia, tarif degresif tidak pernah diimplementasikan. Terdapat 3 jenis tarif pajak degresif yang dibedakan oleh besaran penurunan tarifnya. Tarif proporsional tidak seperti tarif progresif dan tarif degresif. Tarif proporsional saat pemungutan pajak atas persentasenya akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajaknya. Jadi bisa dibilang bahwa sebesar apapun jumlah objek pajak yang dikenakan dalam pajak penghasilannya, persentasenya pun akan tetap sama. Dalam hal ini contohnya adalah PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya. Tarif regresif, jenis tarif yang terakhir adalah tarif ataupun tarif regresif yang dimana saat pemungutan pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajak, sehingga tarif yang dikenakan besaran sama bagi seluruh wajib pajak. Tarif tetap ini juga diartikan sebagai tarif yang akan selalu sama dan sesuai dengan peraturan yang diperlakukan oleh pemerintah, seperti contoh biaya materai dan nilai yang sudah ditentukan oleh pemerintah.